Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah, yang selalu saya berdoa semoga kita ketemu di dunia dan kelak berkumpul di surga insyaallah. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah telah limpahkan dan Allah berikan kepada kita. Dan ini merupakan bagian dari rahmat Allah yang begitu besar Allah limpahkan kepada kita. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita seluas samudra yang tidak ada ujungnya. Adapun ujian yang Allah berikan kepada kita hanyalah seujung kuku. Makanya kalau kita mendapatkan ujian ketika itu sifatnya hanyalah seujung kuku, maka tidak boleh menghilangkan nikmat yang begitu besar yang sudah Allah berikan kepada kita seluas samudra. Mungkin banyak di antara kita yang sering bertanya, kenapa setiap waktu kita dinasihati untuk selalu bersyukur kepada Allah? Sesungguhnya saya, Bapak dan Ibu, sering sekali mendapatkan nasihat untuk kita bersyukur kepada Allah, karena sifat dasar manusia itu dua. Yang pertama, ya'udul masaib. Manusia itu suka menghitung-hitung setiap ujian dan setiap musibah. Kita ini kalau sudah mendapati ujian dan musibah, kita ini menjadi akuntan paling handal untuk menghitung setiap ujian dan musibah itu. Sifat yang kedua yang dimiliki manusia, yansani marabbihi, suka melupakan besarnya kenikmatan yang Allah telah berikan pada kehidupan mereka. Makanya inilah yang menjadikan ketika kita suka melupakan dan amnesia terhadap kenikmatan yang telah besar Allah berikan pada kehidupan kita, dan ternyata yang selalu kita ingat itu adalah ujian dan musibah, padahal itu sifatnya hanyalah seujung kuku. Itulah yang menjadikan kita selalu mengingatkan kepada diri anak, mengingatkan kepada Bapak dan Ibu supaya kita senantiasa bersyukur. Apapun ujian yang hari ini sedang kita rasakan itu hanya seujung kuku, tetapi nikmat yang telah Allah berikan kepada kita seluas samudra. Jangan menganggap syukur itu gampang, karena memang syukur itu tidak gampang. Mana dalilnya syukur itu tidak gampang, Ustadz? Perhatikan dzikirnya Nabi kalau habis sholat. Ada salah satu dzikir yang tidak pernah ditinggalkan Nabi kalau habis sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah saya untuk senantiasa ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang benar kepadamu. Kalau sampai Nabi Muhammad meminta tolong kepada Rabb-nya supaya diberikan pertolongan mengingat Allah dan bersyukur kepada Allah, berarti syukur itu berat. Sampai Nabi meminta pertolongan kepada Allah dalam perkara itu dalam setiap habis sholatnya. Jadi inilah yang menjadikan kita betul-betul mawas diri dan evaluasi. Moga-moga kita telah menjadi hamba yang bersyukur dengan ketaatan yang kita berikan kepada Allah semata. Semoga Allah senantiasa memberikan kesabaran dan kesyukuran, dan Allah selalu menolong kita dan tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati, sesungguhnya setan itu musuh kita bersama. Dan setan itu ternyata mendatangi manusia beriman dari 4 arah mata angin. Mendatangi kita dari arah depan, mendatangi kita dari arah belakang, dan mendatangi kita dari arah kanan dan kiri. Hal ini diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-17. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Setan itu memproklamirkan permusuhannya kepada manusia dengan berkata, saya akan mendatangi manusia dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dan dari arah kiri. Kalau saya sudah mendatangi mereka dari 4 arah itu, maka kamu tidak dapati ya Allah, kecuali sedikit dari mereka yang bersyukur kepadamu. Kalau kita ingin mengetahui kenapa setan itu datang dari arah depan, itu maknanya apa? Datang dari arah belakang itu maknanya apa? Kanan dan kiri itu maknanya apa? Maka Imam Ibnu Katsir menukil perkataan dari Ibnu Abbas. Setan itu mendatangi manusia dari arah depan itu adalah membuat tembok yang tebal, yang menghalangi pandangan kita tentang surga dan menghalangi pandangan kita tentang akhirat.
supaya manusia tidak pernah mengingat surga dan tidak pernah mengingat akhirat kecuali sedikit dari porsi waktu yang dia miliki pada kehidupan. Makanya kadang-kadang kalau kita sedang lemah iman, porsi untuk mengingat surga itu sebentar. Dan kalah dengan berbagai macam fenomena keindahan di dunia. Makanya setan itu terus membuat tembok yang tebal supaya kita tidak ingat urusan akhirat dan urusan surga yang sudah menanti kita kalau kita taat kepada Allah. Mendatangi kita dari arah belakang itu apa? Yurghibuhum fi dunyahum. Setan itu mendatangi kita dari arah belakang itu ditarik Pak, set, supaya kita melongok ke belakang terus untuk melihat dunia yang telah kita kumpulkan, pernik-perniknya, keindahannya, dan perhiasannya. Makanya kita suka sekali kan melihat mobil kita, tas kita, pakaian kita. Nah, itu kerjaannya setan itu. Sampai menjadikan kita jatuh cinta kepada dunia ketika setan mendatangi kita dari arah belakang. Maksudnya setan datang dari arah kanan dan dari arah kiri, yaitu adalah mendatangi kita dari arah kanan supaya kita melakukan perbuatan yang menyelisihi perintah Nabi. Dan ketika setan mendatangi kita dari arah sebelah kiri supaya kita melakukan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil yang kita remehkan. Maka itulah yang menjadikan akhirnya ternyata menghadirkan bayangan akhirat dan bayangan surga itu berat Pak. Karena kita menghadapi setan dengan seluruh bala tentara yang dia miliki. Makanya kalau kita tidak betul-betul beriman dan selalu mentadaburi ayat-ayat Allah, kita sering lupa tentang akhirat dan surga kita. Jujur ya. Kadang-kadang kita itu membayangkan bagaimana rumah kita nanti kita buat dan kita renov. Tapi jarang sekali di antara kita memikirkan bagaimana nasib rumah kita di surga. Itulah kerjaannya setan. Dengan menjadikan penghalang antara kita dengan kehidupan akhirat dan surga. Makanya kenapa kita memilih buku 175 Jalan ke Surga? Karena sesungguhnya ini ikhtiarnya saya dan Bapak dan Ibu. Supaya menghadirkan bayangan surga itu setiap waktunya ketika kaji tentang surga tiap waktu secara berkala, secara sistematik, supaya betul-betul bayangan surga itu hadir. Yang mana kalau kemudian itu sudah hadir, maka indah Pak. Kalau Bapak jadi kepala keluarga, Bapak akan pulang kalau ingat surga. Bagaimana menjadikan istri dan anaknya Bapak itu penghuni surga. Kalau tema tentang surga diimani oleh para wanita, indah. Nanti dia akan pulang akan menjadi wanita yang berupaya bagaimana suaminya dan anaknya itu bisa menjadi penduduk surga. Kalau kemudian yang ingat kepada surga itu anak-anak, maka dia akan menjadi seorang anak yang bermimpi bagaimana orang tuanya dan keluarga yang dia cintai bisa masuk surga. Nah itulah yang menjadikan kita membahas 175 ke surga. Karena tidak ada pembicaraan yang paling baik kecuali pembicaraan tentang tempat tinggal kita yaitu adalah surga. Ya inilah yang menjadikan kita membahas tentang 175 jalan ke surga yang disusun oleh Syekh Naif bin Mamduh Al-Su'ud supaya bayangan kita tentang surga selalu hangat pada benak dan jiwa kita. Kalau orang sudah menetapkan surga menjadi obsesi terbesarnya, maka dia adalah orang yang paling disiplin dalam ibadah dan ketaatan. Yang ke-9 kemarin setelah kita membahas tentang pasar di surga, kita akan membahas hari ini tentang sifat sungai-sungai di surga. Sebelum kita menyampaikan tentang materi poin yang ke-9, tentunya saya ingin menjelaskan. Yang menyamakan antara kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat itu satu Pak, namanya. Tetapi berbeda secara hakikatnya. Dan Quran itu tidak pernah diturunkan hanya untuk Arab sebagaimana kalangan orientalis dan kalangan liberal sering menempatkan Al-Quran dikatakan hanya turun untuk orang Arab. Salah Pak. Quran itu turun untuk seluruh manusia dan salah satunya menjadi petunjuk supaya kita mengerti tentang masalah surga yang akan menjadi tempat tinggal bagi orang yang beriman kepada Allah. Mungkin ada di antara kita yang bertanya. Kenapa Al-Quran itu selalu melulu menerangkan tentang masalah sungai, Ustadz, ketika menceritakan tentang surga. Seakan-akan bahwasanya surga itu identik dengan orang Arab, karena sesungguhnya orang Arab tidak punya sungai. Makanya Allah sampaikan surga itu selalu identik dengan kata sungai yang mengalir di bawahnya air yang mengalir.
Maka sesungguhnya kita jawab, Pak, sungai itu yang kita bicarakan yaitu sungai di surga. Dan sesungguhnya ketika kita bicara tentang konteks sungai di surga itu adalah sungai yang sesuai dengan keindahannya surga. Dan itu tidak akan pernah sama dengan sungai di dunia. Manusia itu walaupun dia berada di daerah tropis, tapi kalau dia melihat sungai dan bersih itu pasti senang. Dan itu merupakan fitrah. Dan ternyata Allah itu selalu menyebutkan kata sungai. Kalau antum detail dan jeli memperhatikan kata sungai ketika Allah menceritakan tentang sungai di surga, selalu ada kata mengalir di bawahnya air-air yang terus kemudian mengalir. Maka di situ kita dapati karena sesungguhnya ketika surga itu di dalamnya ada sungai dan fitrah kita suka dengan sungai yang kemudian bersih, maka sesungguhnya sungai-sungai itu mengalir. Kenapa? Aliran air itu memberikan ketenangan, Pak. Itu baru di dunia, apalagi di surga. Dan sungai di dunia tentunya tidak pernah sama di surga itu. Wong sungai Ciliwung dengan sungai Turki aja beda jauh, Pak. Karena sungai di Ciliwung, ya presidennya beda dengan presiden di Turki. Tetapi pasti beda, Pak. Kalau Bapak pernah ke Turki ngelihat sungai, pasti akan pose foto itu, selfie di depan sungainya. Walaupun cuma sungai. Tapi kalau Bapak di Ciliwung, nggak akan pernah selfie di depan Ciliwung. Itu baru sungai bandingannya antara di dunia, apalagi di surga. Dan kenapa selalu mengalir? Karena aliran air itu memberikan ketenangan, Pak. Makanya saya pernah membaca sebuah kisah nyata tentang masuk Islamnya seorang psikolog terkenal. Dia itu masuk Islam disebabkan ketika dia membaca bahwasanya salah satu sifat surga itu disebutkan dengan kata sungai dan air yang mengalir. Kenapa dia bisa masuk Islam? Karena ternyata psikolog ini punya ruang terapi di tempat prakteknya, Pak. Dan tempat praktek ketika dia seorang psikolog, maka selalu berhadapan dengan curhatan hati pasiennya ketika masalah itu menghimpit dadanya. Ternyata psikolog ini ketika membangun ruang terapinya, itu dibuat bagaimana ruang terapi itu betul-betul ada aliran air di balik-balik temboknya itu, di dinding-dinding temboknya itu, aliran yang betul-betul sealami mungkin supaya memberikan relaks dan ketenangan ketika orang sebelum menceritakan masalahnya. Jadi kalau kita datang ke psikolog itu, kita akan dapati ruang terapinya itu ada suara gemericik air di ruang terapi itu. Ketika sudah tenang mendengarkan gemericik air, barulah pasiennya nanti curhat apa saja yang ingin dia sampaikan kepada psikolog sebelum psikolog dan psikiater itu menunjukkan bagaimana solusi atas masalah yang dia dapatkan. Makanya ketika psikiater atau psikolog ini kemudian akhirnya membaca ayat lalu mendapati bahwasanya selalu identik bahwasanya sungai itu air yang mengalir, akhirnya masuk Islam, Pak. Kenapa? Allah memang betul ketika menunjukkan kenikmatan surga disebutkan kata sungai dan selalu disebutkan konteks airnya itu mengalir, Pak. Karena air yang mengalir itu memberikan ketenangan bagi kita. Bapak enggak percaya? Bapak kalau kemudian makan sekarang, restoran-restoran, itu sekarang restorannya apa? Bukan di daerah pinggir jalan, Pak, malah nggak laku. Sekarang itu restoran itu yang banyak dibangun di pinggir-pinggir sungai, Pak. Ya atau tidak? Di Bogor ada sungai, ada restoran di samping sungai. Sembari makan kemudian kita ngeliat gemericik air. Bahkan banyak rumah-rumah kita yang sekarang membangun kolam bukan di depan, membangun empang bukan di belakang, di ruang tamu atau di ruang keluarga. Ada kolamnya, kemudian dia gemericikkan air itu walaupun listriknya lumayan itu kalau di akhir bulan. Apalagi TDL-nya naik. Kenapa kemudian rumahnya dibangun kolam yang semacam itu? Karena gemericik air itu dirasakan ketenangan. Rasakan tenangan itu. Orang kalau dengar gemericik air itu pasti senang. Saya kok nggak senang Ustaz? Nah, mungkin antum perlu diruqyah. Tapi secara fitrah itu kita itu senang ketika kemudian mendengarkan gemericik air. Makanya kemudian di situ saya coba untuk mengkorelasikan kenapa kemudian di sungai, kemana di surga itu ada sungai dan selalu disebutkan identik sungai itu dengan air yang mengalir karena memberikan ketenangan dan itulah ketenangan yang kita jumpai kelak pada kehidupan kita di akhirat. Ya. Jadi kalau itu pertanyaan secara korelasi, logikanya dan analoginya. Kalau ada yang nanya lagi, lah kenapa Ustadz saya tidak sependapat dengan analogi antum? Oke, nggak apa-apa. Kenapa di surga ada sungai? Nah, jawabannya saya pakai ayat. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
Surat Al-Anbiya. Allah tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi antum yang ditanya. Ngapain kita nanya-nanya apa yang dilakukan Allah? Office boy aja nggak pernah nanya sama GM kok. Ada nggak office boy nanya ke GM, Pak kenapa kantornya di Sudirman Pak? Macet Pak kalau saya ke Sudirman. GM-nya nanya, emang mau kemana? Tolong di Bantar Gebang aja Pak kantornya Pak. GM-nya pasti ngomong, ya sudah mulai besok nggak usah masuk kantor kamu. Oh kita sama GM aja nggak nanya-nanya kok, kemudian kita sama Allah kok malah nanya-nanya. Ini kok gini ya Allah, ini kok gini. Loh adab kamu sebagai makhluk itu apa? Mau kamu punya bos aja nggak berani nanya kok. Bos kenapa istrinya cuma satu bos? Berani nggak nanya gitu? Kalau berani saya kasih gorengan Pak habis kajian. Karena enggak mungkin Pak. Makanya jawaban saya yang kedua, kenapa kemudian kita mendapati ada sungai? Jawaban ayatnya, karena Allah melakukan apapun yang Allah mau dan Allah tidak ditanya, tetapi kitalah yang akan ditanya kelak oleh Allah atas perbuatan dan perkataan yang kita kerjakan. Setelah kita paham itu, supaya menjawab dari berbagai macam komentar sinis ketika banyak membicarakan sungai yang katanya identik dengan orang Arab sudah terjawab. Sekarang kita paham, sungai itu tentunya di dalamnya ada berbagai macam airnya. Dan ternyata sungai-sungai di surga itu ada anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Ternyata air sungai itu kemudian di dalamnya tidak sebagaimana air yang kita jumpai di dunia. Ada air susu, ada air yang bening, dan ada pula air khamr. Ladzatin lisyaribin, yang itu penuh kelezatan bagi orang yang meminumnya dan tidak ada memabukkan walaupun dia betul-betul khamr. Jadi artinya sungai-sungai itu Allah berikan kepada setiap penduduk surga itu berbagai macam kenikmatan yang kita mampu menikmati setiap air-air di sungai tersebut ketika menjadi kenikmatan yang Allah berikan kepada penduduk surga. Jadi disitulah kita paham Pak, ada beberapa dosa yang itu hanya Allah berlakukan ketika di dunia, tapi nanti ketika kita di surga itu diperbolehkan. Contohnya apa? Minum khamar. Pakai emas bagi laki-laki tidak boleh, tapi nanti ketika di surga boleh Pak. Minum khamar juga gitu. Minum khamar itu dilarang ketika kita di dunia, tetapi akan diperbolehkan kelak ketika kita di akhirat. Karena apa? Salah satu di antara sungai-sungai di surga itu mengalir di dalamnya air-air khamar yang lezat, yang tidak memabukkan bagi siapapun yang meminumnya. Makanya kalau ada di antara kita yang berkata, kenapa kamu enggak minum? Saya akan minum, cuma nanti, enggak sekarang. Kapan? Pada waktunya nanti saya akan minum khamar yang banyak. Nah itu jawaban elegan Pak, serta eksklusif itu. Supaya kemudian kita mengetahui betapa kita menahan sesuatu ketika di dunia itu nanti ketika di akhirat itu dibayar oleh Allah secara kontan. Makanya orang yang beriman itu pada hakikatnya ketika mereka beramal itu sebagaimana orang puasa. Ditahan tidak boleh ini, ditahan tidak boleh itu, ditahan dilarang ini, dilarang itu. Tetapi nanti ketika sudah mendapatkan balasan dari Allah, semua larangan itu akan diperbolehkan oleh Allah. Dan itu merupakan sebagaimana kenikmatan yang kita dapatkan ketika puasa. Tidak boleh makan, tidak boleh minum ketika di waktu siang. Tapi ketika kita berbuka, maka itu akan diperbolehkan dan dihalalkan dan itu menjadi kenikmatan yang luar biasa. Itulah yang kita mengerti tentang masalah sungai yang mengalir di dalamnya khamr dan berbagai macam minuman-minuman yang lainnya. Mari kita baca bagaimana sifat sungai di surga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Al-Kautsaru naharun fil jannah, hafatahu min dahabin, majrahu alal yakut, waddurri turbatuhu atyab minal miski, wa ma'uhu ahla minal asali, wa asyaddu bayadun minas salji. Rasulullah SAW menyampaikan Al-Kautsar itu sebuah sungai yang terdapat di dalam surga. Kedua tepinya, kata Nabi, yaitu terbuat dari emas. Tepinya itu dibangunkan emas dengan tepi-tepi emas. Aliran airnya di atasnya itu belian dan permata. Di atas emas-emas di pinggiran sungai itu ada belian dan permata yang menyejukkan pandangan setiap kita memandangnya. Kemudian Rasulullah mengatakan airnya itu lebih manis daripada madu dan kemudian warnanya lebih putih daripada salju. Nah itu merupakan tempat Pak yang dinamakan dengan Al-Kautsar.
Bicara tentang Al-Kautsar, maka ini merupakan salah satu nama sungai di surga. Dan di tempat inilah nanti kita akan berkumpul dan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ini di tempat yang bernama Al-Kautsar ini. Makanya ketika kita menyebutkan kata Al-Kautsar yang menjadi sebuah sungai, itu merupakan telaga yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Dan telaga Nabi merupakan telaga yang paling besar. Jumlah perabotan yang Allah sediakan di telaga Al-Kautsar atau sungai Al-Kautsar itu sebagaimana jumlah bintang di langit. Dan sifat airnya ketika nanti kita meminumnya, orang yang meminum pada telaga Al-Kautsar itu dia tidak akan pernah haus setelahnya selama-lamanya. Karena sesungguhnya telaga Al-Kautsar menghilangkan haus setelah kita menjadi penduduk surga. Pada telaga yang bernama Al-Kautsar inilah setiap manusia nanti akan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Akan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi ada orang-orang yang tidak mampu berjumpa dengan Nabi dan ada yang mampu berjumpa dengan Nabi SAW. Siapa yang mampu untuk berjumpa dengan Nabi di telaga Al-Kautsar? Yang betul-betul mampu untuk bertemu dengan Nabi SAW, orang yang mengikuti jalan yang disampaikan oleh beliau, menghidupkan sunnah yang diajarkan oleh beliau, lalu bersabar di antara ujian yang dia dapatkan ketika mengikuti apa yang disampaikan oleh beliau, maka sesungguhnya umat-umat dengan sifat yang semacam ini akan dipertemukan dan diperjumpakan dengan Nabi di telaga Al-Kautsar, dan itu tempat yang terindah untuk bertemu dan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Nantinya kita akan bercengkrama dengan Rasulullah. Walaupun di dunia kita tidak pernah berjumpa dan tidak pernah bertemu dengan Rasul. Dan tempat kita bertemu dengan Nabi Muhammad khusus di tempat yang bernama Al-Kautsar, disitulah kita bercengkrama dan kita akan bertanya dan berbicara tentang apa saja yang ingin kita bicarakan dengan Nabi tanpa ada batas waktu yang menghalangi dan tanpa ada hal yang bisa untuk memisahkan kita dengan Nabi SAW. Itulah reuni besar orang mukmin ketika nanti di surga. Tidak ada lagi perpisahan, Pak. Makanya saya pernah mengingatkan kan Bapak, sifat manusia itu dalam kehidupan di akhirat itu ada 4. Ada yang ketemu di dunia, tidak berjumpa lagi di akhirat. Ada yang tidak pernah ketemu di dunia tetapi bertemu di akhirat. Ada yang ketemu di dunia tetapi bertengkar di akhirat. Ada yang keempat, ketemu di dunia tetapi rukun dan harmonis dalam kehidupan di akhirat. Siapa nomor 1? Ketemu di dunia tapi tidak pernah berjumpa di akhirat. Orang kafir, orang musyrik. Orang kafir dan orang musyrik itu ketemu di dunia tapi tidak akan pernah bertemu di akhirat karena kesyirikan menghalangi pertemuan dan perjumpaan bagi mereka. Abu Lahab tidak ketemu Abu Jahal tidak ketemu kemudian dengan Abu Thalib, Fir'aun tidak bertemu dengan Qarun tidak bertemu dengan Haman, Umayyah bin Khalaf tidak ketemu dengan Walid bin Mughirah, dan itu adalah nama-nama penduduk neraka yang tidak berjumpa satu dengan yang lainnya walaupun ketika di dunianya mereka rukun dan ketemu, tetapi kesyirikan dan kekufuran menghalangi mereka untuk dipertemukan kembali oleh Allah. Ada yang kedua, tidak ketemu di dunia, tetapi ketemu di akhirat. Yaitu siapa itu? Yaitu orang yang beriman ketika bertemu dengan para nabi dan para rasul. Walaupun kita tidak pernah ketemu dengan Rasulullah. Tapi kalau kita taat, sebagaimana yang kita minta ihdinas siratal mustaqim, ketika kita kemudian taat kepada Rasul, maka kita akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW walaupun di dunia kita tidak pernah berjumpa. Ada yang ketiga, orang yang ketemu di dunia tetapi bertengkar akhirat. Keluarga Pak yang ketemu ketika di dunia muslim tetapi mendiamkan keluarganya jatuh kepada dosa dan kemaksiatan. Didiamkan itu karena mereka tidak mau bertengkar. Dia menyimpan bom waktu, dibiarkan istrinya, dibiarkan suaminya, dibiarkan anaknya melakukan kemaksiatan. Mendiamkan kemaksiatan yang terjadi pada keluarga yang Allah pertemukan kita dengan ikatan mitsaqan ghalidha, maka itu menjadikan kita nanti akan bertemu dan bertengkar hebat dengan mereka pada kehidupan di akhirat. Dan yang keempat, ketemu di dunia, ketemu di akhirat, yaitu adalah kepada keluarga yang takut kepada Allah, maka mereka reuni akbarnya dalam kehidupan di surga. Nah, ini yang kedua. Kita ketemu dengan Nabi nanti di surga, walaupun di dunia tidak pernah ketemu. Maka inilah yang ketemu. Ada nggak orang yang tidak, apakah ada yang menjadi umatnya Nabi tetapi tidak bertemu dengan Nabi di Al-Kautsar? Ada.
Maka setelah kemudian Nabi ketemu dengan para umatnya, maka datanglah satu sekelompok manusia datang kepada Nabi ketika menjumpai Nabi ada di Telaga Al-Kautsar. Karena setiap manusia nanti kalau sudah dikumpulkan di padang mahsyar itu langsung mereka tahu Pak rutenya, denahnya, para nabi yang mana itu ngerti. Dan mereka menjumpai Nabi di Al-Kautsar bercengkrama dengan umat-umatnya. Maka mereka mendatangi Rasulullah. Dan Rasulullah berada di Telaga Al-Kautsar. Ketika mereka mendatangi Rasulullah SAW, maka akhirnya tiba-tiba Allah menjadikan tabir penghalang antara Nabi dengan umatnya yang ingin menjumpai Nabi dan bertemu Nabi di Telaga Al-Kautsar. Nabi ketika mendapati ada tabir penghalang antara Nabi dengan para pengikutnya, kok Nabi tahu Ustaz dari bekas air wudhu mereka? Maka Nabi kemudian berkata kepada Allah, innahum ummati, innahum ummati. Mereka umatku, mereka umatku. Lalu kemudian dikatakan oleh suara, oleh Allah, innahum ummatuka walakinnahum ahdatsu ba'daka. Betul mereka umatmu, tetapi mereka merubah-rubah syariat yang telah kamu ajarkan sampai mereka menyimpang jauh dari apa yang kamu ajarkan. Maka Nabi langsung berkata, suhqan liman ghayyara ba'di. Maka celaka sekali orang yang mereka merubah apa yang aku syariatkan setelah aku tinggalkan mereka sebuah syariat yang sempurna. Nah disitulah akhirnya kita mendapati sebuah perkara penting. Berarti ngikutin Nabi, mengikutin Rasul itu merupakan sebab kita dipertemukan dengan Nabi di Telaga Al-Kautsar. Tetapi ketika kita kemudian menyimpang jauh dari apa yang disampaikan Rasul, maka sesungguhnya kita tidak bertemu dan tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Maka inilah kewajiban kita untuk ngikutin apa yang disampaikan Rasul, yaitu mengikuti sunnah. Nah, bicara tentang sunnah, saya ingin sampaikan beberapa hal. Mengikuti sunnah itu yang kita harus luruskan dalam beberapa hal. Satu, sunnah itu bukan milik kelompok, Pak. Tetapi sunnah itu miliknya Nabi. Siapapun yang mereka punya komitmen untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, punya komitmen untuk mengikuti Nabi, punya komitmen untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pastikan bahwasanya itu merupakan bagian dari sunnah. Dan sunnah itu bukan milik kelompok dan golongan siapapun. Jadi tidak benar, fatal kalau ada yang mengatakan sunnah itu kalau kamu mengikuti ustadz ini sunnah. Kalau mengikuti ustadz ini tidak sunnah. Salah, sunnah bukan semacam itu karena sunnah sesungguhnya dia bukan milik kelompok dan golongan. Tapi sunnah itu sifatnya, siapapun yang mengikuti Rasul itulah yang disebut dengan sunnah. Jangan mengatakan dan mendefinisikan sunnah menurut fikih loh ya. Fikih itu kalau sunnah itu secara fikih apa? Kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Itu sunnah menurut fikih. Kalau sunnah menurut terminologi syariat dan akidah yang dinamakan sunnah itu apa? Apapun ketentuan yang datang dari Nabi, dari perkataan Nabi, dari perbuatan Nabi, dari ketetapan Nabi, itulah yang dinamakan sunnah. Dan setiap dari kita diwajibkan untuk ngikutin sunnah, Pak. Maka kemudian definisi orang itu apabila dia berjalan ngikutin sunnah. Karena anak tidak mau. Hadis ini menjadikan kita akhirnya banyak menyesatkan orang. Karena kita tidak menutup mata adanya orang yang akhirnya dengan memakai hadis Al-Kautsar tadi. Kemudian dia menuduh fulan, mengeluarkan orang dari pintu surga, mengeluarkan orang dari surga dan ridhonya Allah. Dan mengeluarkan orang dari sunnah. Dengan begitu gampang. Kenapa? Karena Imam Ahmad berkata, ikhrajun nasi ani sunnah syadidun. Mengeluarkan orang dari sunnah itu bukan perkara yang gampang. Ya. Jangan pakai dalil itu untuk digeneralisir siapapun itu yang tidak sama dengan dia itu berarti tidak sunnah. Salah itu kalau kayak gitu. Karena kita harus paham, sunnah itu memiliki sifat, Pak. Sunnah itu memiliki sifat, Pak. Dan mari kita kembalikan sunnah itu kepada sifatnya. Jangan kembalikan kebenaran sunnah itu kepada golongan. Kalau kita mengembalikan sifat kebenaran itu kepada kelompok dan golongan, runyam Pak hidup ini akhirnya nanti kita akan gampang menyesatkan. Nanti akhirnya apa? Kita akan pakai kacamata hitam kalau ngelihat orang lain. Dan kita akan ngelihat kacamata putih dengan kacamata bening kalau ngelihat saudara dan teman kita sendiri. Kenapa? Karena kita mengembalikan kebenaran sunnah kepada kelompok dan golongan, bukan kepada sifat. Makanya para ulama dulu, para salafus soleh itu mengatakan, i'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Kenali kebenaran itu dari sifat.
Jangan mengenali kebenaran dari kelompok. Kalau kita mengenali kebenaran dari kelompok ya bubar Pak. Siapapun yang tidak bersama dengan ustadz kita, tidak kenal dengan ustadz kita, tidak termasuk circle-nya ustadz kita sudah memandangnya itu sesat dan pasti berada di dalam neraka. Ya billah itu. Tapi siapapun yang sudah bersama dengan circle ustadz kita, yang kita ambil ilmunya, nah kita katakan inilah yang insya Allah akan menunjukkan kita ke surga. Ya akhirnya parah kalau kehidupan kebenaran dikembalikan kepada kelompok. Makanya yang saya buat tulisan beberapa waktu yang lalu kan. Sampai sekarang itu kalau ketemu orang itu bukan ditanya imannya, ditanya ustadznya siapa. Kalau ternyata ustadznya sama, Masya Allah, semoga kita istiqomah di jalan ini. Tapi kalau ustadznya tidak sama, semoga kamu mendapatkan hidayah. Kan gitu. Memang betul kita butuh hidayah, tapi tendensi ketika mengatakan itu dengan antum kemudian menyudutkan dia, itu bukan doa, akhi. Kalau antum kemudian mendoakan itu tulus datang dari cinta. Tapi kalau antum menyudutkan orang dan menempatkan dia seorang pesakitan, lalu antum katakan semoga dapat hidayah, mana ada doa yang datang bukan dari ketulusan. Makanya kembalikan sifat sunnah itu kepada sifatnya, jangan kepada kelompok dan golongannya. Karena kemudian kita harus memahami itu. Makanya kalau bapak dan ibu buka, Ustadz sebutkan sifat-sifat kebenaran sunnah yang disampaikan Nabi. Kebenaran yang disebut ahlus sunnah wal jamaah itu sifatnya kayak apa Ustaz? Makanya kemudian akhirnya kalau kita kaji, kita buka kembali lembaran-lembaran turas, yaitu adalah lembaran-lembaran yang disampaikan para ulama terdahulu. Setidaknya ada 3 Pak. Indikator orang itu disebut sebagai orang yang berjalan di atas kebenaran ilmu dan kebenaran sunnah. 3 sifatnya. Maka kalau Bapak mendapati dirinya Bapak ada 3 ini, atau siapapun yang Bapak lihat memiliki 3 sifat ini, berarti dia memiliki sifat-sifat kebenaran yang termaktub pada golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Supaya kita tidak gampang-gampang nyesatin orang Pak. Ngaji, tapi akhirnya kita sekarang itu ngaji itu nyari saudara susah Pak. Akhirnya tempat pengajian itu sekarang bukan tempat yang adem Pak. Hawanya panas gitu kalau di tempat pengajian itu. Bukan karena AC-nya mati, tapi karena konten pembicaraannya itu loh. Nah kalau kemudian di tempat majelis ilmu kita tidak mendapatkan adem, terus di mana ademnya? Masa kita di kulkas hidupnya? Harusnya di tempat ilmu kita ini adem. Kalaupun ada yang tidak sependapat dengan pendapat kita, kalau kita ngerti cara menyingkapinya, tidak perlu bertengkar Pak. Kalau Persib dan Persija bertengkar, maklum Pak, mereka tidak ngaji kok. Walaupun kita doakan semoga mereka ngaji ikut bareng-bareng dengan kita. Atau kita yang menjemput bola datang ke sana Pak. Tapi kalau orang taklim kemudian akhirnya banyak bermusuhan dengan orang, referensi yang dia musuhi semakin banyak setelah dia ngaji. Sampai dia muang muka ketika ketemu temannya. Sampai ketika berhadapan gini rela dia nabrak-nabrak taman muter gitu supaya tidak ketemu saudaranya. Loh yang kita kaji itu apa sih sampai menjadikan muslim itu kayak orang kafir? Ada yang mengatakan saya nggak mengkafirkan kok. Betul, secara lisan engkau tidak mengkafirkan. Tapi secara praktek kamu seakan-akan telah mengkafirkan. Walaupun kamu secara lisan tidak mengkafirkan. Ketemu enggak mau tegur siapa, pandangannya tajam kalau ngeliatin orang. Masuk ngaji kayak gitu, ngaji itu kan ramah lingkungan Pak. Ya, makanya kenali kebenaran ilmu yang disebut sunnah dan disebut ahlus sunnah wal jamaah yang disebut dengan ahlul haq itu sifatnya ada 3. Kali Bapak kalau sudah dapatkan ini, pegang itu sifatnya. Nanti enak kalau ngelihat orang. Jangan kemudian menyempitkan arti kebenaran kepada kelompok dan golongan. Sekarang 3 sifat itu apa Ustaz? Disampaikan dalam kitab Manhaj Talaqi wal Istidlal. Ada 3 sifat besar yang dimiliki setiap orang yang berjalan di atas Ahlussunnah wal Jamaah. 1. Ta'dhimun nusus. Ta'dhimun nusus. Apa itu? Mengajak kita ilmu tersebut untuk tunduk kepada syariat, patuh tanpa tapi, taat tanpa tapi, patuh tanpa syarat. Ya. Makanya kalau siapapun yang ngajarin kita ataupun Bapak di dalam hatinya sudah taat tanpa tapi patuh kepada syariat dan tidak pernah mengajak diri Bapak untuk mengkritisi dan Bapak tidak pernah berusaha untuk mengkritisi ayat ataupun hadis, berarti contreng Pak. 1 di antara 3 sifat kebenaran sudah ada pada diri kita dan orang yang kita ambil ilmunya. Itu. Ya. Jadi itu. Makanya kalau nanti ada orang bicara di depan Bapak menyatakan ini Al-Maidah ini tidak cocok ini dalam konteks Nusantara.
Apalagi Al-Maidah 51 ini enggak cocok gini. Sudah Pak, izin Pak keluar dari majelisnya, makan mie ayam di situ loh. Lebih lezat Pak. Kita kok diajak untuk mengkritik Al-Quran. Terus kalau Al-Quran sudah salah, terus yang benar siapa? Ada orang mengatakan ayat-ayat ini enggak cocok di Indonesia. Loh terus yang cocok yang mana bro? Yang mana Pak D? Antum ngegas banget. Saya enggak ngegas, lapar saya. Kok ada orang kok ayat hambanya Allah, manusianya Allah, ketika mati dibacakan la ilaha illallah. Kok berani mengatakan ayat ini enggak cocok? Loh terus yang cocok yang mana? Loh kalau Allah sudah kamu salahkan, terus yang benar siapa? Presidenmu, wakilmu, bapakmu, calon presidenmu, paslon yang kamu inginkan, terus yang benar yang mana? Tidak boleh itu kemudian bermain-main dengan ayat Allah itu. Ayat Allah kok dikomentari, keputusan juri aja tidak mampu diganggu gugat, kok keputusannya Allah diganggu gugat. Makanya kalau ada orang ngomong, ini konteksnya orang Nusantara lebih tahu tentang Islam di Nusantara. Halah, enggak usah gitulah. Allah lebih tahu daripada kamu mbah. Saya enggak ngegas loh ini udah lembut ini. Kalau Ustadz lain udah marah-marah ini, kalau saya sudah masih ngerem Pak. Karena saya enggak suka marah. Makanya yang pertama gitu. Makanya kalau saya ditanya, Fulan bagaimana tentang Fulan? Maaf ya Pak, saya tuh paling enggak suka kalau kemudian saya ngajar, ditanya Ustadz bagaimana pendapat antum tentang Fulan Ustadz Fulan. Ana paling enggak suka dari pertanyaan kayak gitu. Kenapa? Maaf ya, saya bukan mufti. Orang yang bisa memfatwakan orang itu sesat, orang itu harus dihindari, itu ulama besar Pak, yang disebut dengan ahlul ilmi. Kalau dalam bahasa usul fikihnya mustahid Pak. Bukan kemudian sembarang LC, sembarang MA kemudian bisa menyesatkan setiap orang Pak. Dan itu pun harus dipilih oleh ulil amri atau dipilih oleh khalifah. Dia itu termasuk dewan fatwa yang bisa memberikan vonis. Kalau sekarang enggak Pak, vonis itu dilakukan sama siapa aja. Ikut daurah 3 bulan, vonis orang. Iqra baru 4, vonis orang. Akhirnya satu masjid dengan masjid yang lain itu vonisnya beda-beda. Runyam Pak kalau kayak gitu. Makanya kalau saya ditanya bagaimana pendapat antum tentang Ustadz Fulan. Sini loh, ngelihat orang itu dari sifatnya. Jangan lihat ustadznya, lihat sifatnya. Sifatnya orang berada di atas jalan yang benar itu kalau nanti berada di atas sunnah itu apa? 1, dia menunjuk kepada kita supaya kita tunduk dan patuh kepada syariat. Sudah dimiliki atau tidak? Dia mengkritik, sudah tinggalin kalau gitu. Dia tidak setuju ayat ini, tidak setuju ayat itu, tidak saya tinggalin Pak. Nah itu nomor 1. Yang kedua, orang itu berada di atas hak itu, yang nanti akan kumpul dengan Nabi itu apa? Yang kedua, sihatul faham. Ketika menafsirkan setiap ayat di dalam Al-Quran, ditafsirkan setiap ayat itu menggunakan pemahaman para sahabat Nabi. Kenapa harus dengan tafsir sahabat Nabi? Ustaz? Loh Pak, namanya ayat itu bisa dibawa kemana-mana. Namanya ayat, sesuai dengan kemauan yang diinginkan oleh orang yang menafsirkannya. Makanya harus kembali kepada tafsir kepada para sahabat. Kenapa harus para sahabat Ustaz? Karena para sahabat itu saksi mata ketika Quran itu diturunkan Pak. Saksi mata Pak, jadi paling tahu dia, bukan saksi telinga. Kejadian kalau ada tabrakan itu yang dicari polisi saksi mata atau saksi telinga? Saksi mata. Karena kalau saksi mata ditanya gimana kejadian tadi? Ngerem, jatuh, muter-muter, helmnya pecah. Tapi dia enggak apa-apa. Itu kalau saksi mata. Coba kalau saksi telinga Pak, sudah 10 orang Pak. Apalagi sudah masuk pasar. Oh udah beda. Oh itu ngetril 30 meter tingginya. Kemudian helmnya pecah diambil lagi. Dipasang di atas. Kenapa berubah? Karena saksi telinga. Para sahabat Nabi itu saksi mata. Dia ngerti bagaimana Quran diturunkan. Kenapa harus pakai penafsiran para sahabat Nabi Ustaz? Karena penafsiran para sahabat Nabi yang direkomendasikan oleh Rasul. Ya, makanya kemudian kita lihat menafsirkannya dengan ayat suci Al-Quran itu dengan tafsir para sahabat enggak? Iya. Kalau Quran itu bisa dibawa kemana-mana Pak. Bukan hanya bapak, ibu-ibu aja pinter bawa gitu kok Quran itu dengan kemauannya. Contoh ya, nanti kalau ada anaknya hamil suruh baca surat Ali. Apa itu? Maryam. Iya kan? Supaya cakep kayak Maryam. Supaya kemudian kalau enggak Maryam apa? Yusuf. Supaya ganteng kayak Nabi Yusuf. Kalau
dicocok-cocokkan, cocokologi. Iya juga ya. Oh, akhirnya baca Al-Baqarah kan berantakan, Pak. Sapi betina kan nanti. Apalagi alang kabut, langsung jadi laba-laba. Yang lebih parah kalau membaca Al-Fil, gajah anaknya. Secara akal masuk akal, ya atau tidak? Masuk akal, tapi benar atau tidak benar? Salah lah, tidak pernah sampai para sahabat menyampaikan tentang masalah kayak gitu. Makanya harus dengan penafsiran para sahabat, Pak. Saya ini contoh ya, ini kisah nyata ya. Saya ini pernah dulu 12 tahun yang lalu kalau nggak salah. Saya menyampaikan daurah bagi calon mahasiswa yang akan ke Timur Tengah untuk mendapatkan beasiswa. Saya ngajar. Itu ada salah, habis ngisi daurah itu siangnya saya jalan-jalan Pak, di Magelang kan banyak sawah. Saya dapetin ada orang di pinggir sawah itu. Saya duduk ngobrol Pak. Orangnya enak banget diajak ngobrol. Tipologi orang Jawa yang ya baik orangnya. Ngobrol terus. Itu sampai kemudian asar. Terdengar adzan asar. Saya ngomong, Pak adzan asar Pak. Yuk sholat yuk. Sudah mas sholat dulu aja. Saya bilang, loh Bapak enggak sholat. Enggak, sudah kamu aja. Saya pikir saya udur Pak. Saya kasih udur. Oh mungkin dia mikir pakaiannya kotor. Kan banyak kan tukang batu atau siapapun biasanya kalau diajak sholat enggak mau. Kenapa? Pakaiannya kotor. Walaupun sampai 6 tahun juga masih kotor aja. Maka saya sholat. Loh balik. Itu masih mendapati beliau di situ. Wah, saya ngobrol lagi. Lama sampai jam 5 itu. Ketika jam saya sudah menunjukkan waktu matahari mulai tenggelam, saking asyiknya ngobrol, saya lupa. Sudah mau jam 5, Bapak enggak sholat. Nah, saya ditanya, sini mas. Tujuan kita sholat itu apa? Masya Allah Pak. Saya mahasiswa Fakultas Syariah ditanya. Ya Pak, yang namanya sholat itu menegakkan perintahnya Allah, taat kepada Rasul. Saya sampaikan Pak. Lu disalahin Pak, saya sama Pak Tan itu. Salah mas. Salah saya. Wallahi Pak saya itu. Rasa ini saya, Fakultas Syariah disalahin sama petani. Kemudian saya bilang, lah terus yang benar gimana Pak? Nah, terus beliau bilang, tujuan kita sholat itu mengingat Allah. Aqimis sholata lidzikri. Tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Berarti kalau sudah ingat Allah, ya tidak usah sholat. Oh sudah ingat Allah kok. Saya kan pusing Pak kepala saya. Tadi kamu mas sholat karena kamu tidak ingat, beda dengan saya. Sebelum asar datang saya sudah ingat Allah. Makanya tidak perlu sholat. Saya tanya lagi lah Bapak kapan sholatnya? Ya kalau pas saya tidak ingat Allah, itu sholat. Saya menyampaikan qala Allah Ta'ala, qala Rasul, qala Mujahid, qala Ibnu Abbas. Tidak paham Pak tetap Pak. Semoga Allah merahmati beliau. Itu sampai maghrib itu dia nggak sholat. Ini bahayanya kalau kita menafsirkan Al-Quran itu tidak dengan tafsir para sahabat. Makanya kalau ada seorang ustadz menyampaikan ayat tidak keluar dari konteks pemahaman para sahabat. Berarti contreng yang kedua berarti dia benar Pak. Dan ingat tipologinya ustadz ketika menyampaikan tafsir para sahabat itu tipenya ada dua. Ada yang tipenya gini Pak. Qala Mujahid, qala Ikrimah, qala Ibnu Abbas, qala Abdullah bin Mas'ud. Hakada, begini. Berkata Ibnu Abbas begini. Ada yang tipenya gitu. Ada yang tipenya tidak menyebutkan Ibnu Abbas, tidak menyebutkan Abdullah bin Mas'ud. Dia sebutkan aja penjelasannya secara global. Sama saja. Makanya kalau kita dapetin kayak gitu, makanya Bapak punya tafsir Imam Ibnu Katsir. Dibuka itu. Dipiliki, dibuka plastiknya, dibaca, dicek ustadznya. Kalau kemudian Ibnu Katsir tidak ada, mungkin di Al-Qurtubi, yaitu Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kalau tidak ada di Al-Qurtubi, mungkin Adwaul Bayan. Karena tafsir juga banyak Pak. Fikih itu luas, yang sempit itu hati kita. Catat itu sebagai status. Fikih itu luas Pak, yang sempit itu hatinya saya dan hatinya antum yang kemudian sering bertengkar dan menjadikan fikih dan menjadikan tafsir itu menjadi sarana untuk bertengkar. Dan ya. Sudah kita melembutkan hati kita kembali dengan panggilan suara dan silakan kalau Anda. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita baru saja melaksanakan sholat isya berjamaah
Semoga Allah terima amal soleh dalam sholat yang kita selenggarakan. Dan semoga Allah memberikan keberkahan pada setiap ibadah yang kita kerjakan. Kita lanjutkan sebentar, waktu juga sudah menunjukkan jam 20 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, jadi tadi yang kedua, sesungguhnya seseorang itu dikenali pada sifatnya ketika dia berada pada jalan yang benar. Yang kedua, yaitu adalah ketika dia selalu menafsirkan setiap ayat sebagaimana tafsir para sahabat dan para ulama terdahulu. Makanya keluarga muslim adalah keluarga yang harusnya wajib memiliki tafsir-tafsir yang menjadi referensi. Setidaknya ada satu tafsir yang dia miliki, minimal adalah tafsir Imam Ibnu Katsir. Dia kaji, dia baca di waktu yang dia miliki supaya dia bisa mengerti setiap ayat yang Allah turunkan. Makanya kalau ada orang menyampaikan ilmu kepada Bapak, kemudian dia mulai mencela sahabat Nabi, menyesatkan sahabat Nabi, maka Bapak keluar saja, pura-pura batuk, kemudian keluar. Kemudian tidak usah melanjutkan. Kenapa? Karena salah satu di antara amunisi musuh-musuhnya Allah untuk menghancurkan bangunan kebenaran yang dimiliki Islam itu salah satunya dikafirkan itu para sahabat Nabi, disesatkan para sahabat Nabi, supaya kita tidak punya legitimasi referensi yang sah ketika kita ingin mengetahui ajaran Islam yang sesungguhnya. Karena kalau kemudian sahabat sudah disesatkan, berarti Nabi sudah gagal ketika mendidik para sahabat Nabi. Dan Nabi kalau sudah gagal mendidik para sahabatnya, terus bagaimana? Makanya kalau ada orang dalam satu majelis dia ngomong, Muawiyah begini, kemudian Abu Bakar begini, Umar begini, nah sudah Pak, tinggalkan saja. Karena kita tidak akan mendapatkan keberkahan dari orang yang sudah mencela dan menyesatkan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim. Yang ketiga, bahwasanya disebutnya sebagai sifat Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, al-i'timadu ala sunnah as-sahihah. Maka dia berpegang kepada sunnah yang sahih. Walaupun dia selalu menghormati perbedaan-perbedaan yang terjadi pada masalah hadis. Karena dunia hadis itu pelik, Pak. Dan itu tidak gampang bagi kita untuk mengetahui secara instan. Saya ambilkan contoh satu. Imam Tirmidzi itu terkadang ketika beliau memberikan derajat pada satu hadis, kadang-kadang Imam Tirmidzi itu mengatakan, hada hadisun sahihun hasanun. Nah, itu. Orang kan bingung, Pak. Sahih itu derajatnya lebih tinggi daripada hasan. Ini ada derajat hadis sahih, ada hasan, dijadikan satu hadis. Ditanyakan kepada Imam Tirmidzi, maksudnya bagaimana satu hadis tetapi diberikan dua derajat yang berbeda, sahih dan hasan. Nah, beliau menjawab, sahih menurut ulama di sana, hasan menurut ulama yang di sana. Itu satu orang saja kadang-kadang derajat hadisnya gitu, Pak. Dan persoalan tentang masalah derajat hadis itu memang masalah yang cukup panjang, Pak. Makanya saya kemarin ada salah satu sahabat saya, teman saya, beliau ini sedang S3 di Sudan. Judul tesisnya itu bagus. Al-Ahadis As-Sahihah Inda Tirmidzi Allati Dha'afahu Albani. Nah, ini salah satu di antara membangun kritis. Beliau membuat sebuah tesis. Hadis-hadis sahih menurut Imam Tirmidzi tetapi dilemahkan oleh Syekh Albani. Nah itu. Kenapa kok kayak gitu, Ustaz? Karena memang perbedaan para ulama hadis itu cukup banyak, Pak. Makanya kalau saya memegang satu hadis, saya tidak serta-merta menyesatkan kalau ada teman saya, dia tidak mengambil hadis yang saya pegang ketika saya menganggap hadis itu adalah sahih, tetapi teman saya menganggap itu hadis dhaif. Ya kita hormatin, Pak. Makanya saya tuh selalu minta sama Allah. Ya Allah, jadikanlah hatiku itu tidak membenci saudaraku ketika pilihan istihad yang diambil olehnya itu berbeda dengan pilihan istihad yang saya ambil. Itu doa saya, Pak. Wallah itu doa saya. Bapak setuju nggak setuju? Monggo silahkan. Karena tidak semua masalah hadis, salah satu contohnya, ternyata pilihan hadis yang Bapak ambil itu harus sama dengan semuanya orang itu tidak bisa, Pak. Contoh, saya mendapati Imam Nawawi menghasankan hadis tentang sholat tasbih. Imam Nawawi, ulama besar, punya karangan Syarah Sahih Muslim.
Al-Majmu' Syarh Muhadzab, Riyadhus Shalihin. Nah, kalau saya sebutkan itu, jumlah halaman yang ditulis oleh Imam Nawawi itu lebih banyak daripada jumlah hidupnya ketika di dunia. Dan beliau termasuk ulama yang mengamalkan sholat tasbih dengan hasannya sholat tasbih menurut beliau. Saya tidak mengambil pendapatnya Imam Nawawi dalam persoalan derajat hadis masalah sholat tasbih. Dan saya tidak melakukan. Tapi saya tidak akan pernah kemudian mengatakan sesat kepada saudara saya yang mengambil istihadnya Imam Nawawi. Walaupun saya akan sampaikan, ini beberapa ulama yang lain melemahkan hadis tersebut. Akan saya bangun dialog yang baik. Kalau nggak ketemu, ya sudah, dihormatin. Karena akhirnya apa Pak? Kadang-kadang kita ini kalau sudah mengatakan sunnah itu seakan-akan legitimasi bagi kita untuk menetapkan vonis kepada siapapun. Loh sejak kapan kayak gitu? Akhirnya nanti pertengkaran tidak habis-habis Pak. Dulu NU dan Muhammadiyah bertengkar, alhamdulillah sekarang sudah mencair. Sekarang sudah lagi bertengkar lagi yang lainnya. NU dan Muhammadiyah sudah mulai mencair Pak. Ingat nggak tahun 90-an itu? NU dan Muhammadiyah kan cukup tajam bagaimana perbedaan dan pertikaian mereka. Dan dengan izin Allah sekarang sudah mencair baik Pak. Dulu saya masih tahun 90-an itu saya masih ingat betul. Semua orang itu akan dipisahkan dengan pilihan ibadahnya. Kamu iftitahnya baca apa? Allahumma ba'id. Nah ini MD. Kamu apa? Kabiro, NU. Imamnya bagus banget, ditunggu dulu. Kalau imamnya Bismillahirrahmanirrahim. NU. Kalau imamnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. MD. Ya. Kunut NU. Gak kunut MD Muhammadiyah. Sampai ada satu kawasan di daerah Jawa Timur itu ditanya, ini muslimnya berapa? 80%. Yang 20% Muhammadiyah. Ya atau tidak? Yang lahir tahun 90-an kayak saya ini loh. Saya lahirnya 80, 90 SD-nya. Itu kan ngelewatin kayak gitu kan Pak. Sampai ustadz aja dibedakan Pak. Kalau ustadznya wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Nah itu NU. Waduh, ceramahnya bagus malah ditutupnya NU. Wallahul muwafiq. Gak jadi diambil Pak. Tapi kalau ceramahnya mengucapkan wallahu alam bisawab, MD. Ada penceramah digabung semuanya wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wallahu alam bisawab. Orang bingung, NU MD ini. Jangan-jangan Muhammad NU ini. Itu kan pernah kita lewatin masa-masa kayak gitu Pak. Lah sekarang muncul lagi Pak. Orang dikit-dikit ngomong Wahabi. Yang satunya jawab ingkar sunnah, menyelisih sunnah, alul bid'ah. Terus sampai kapan kalau kayak gitu? Yang ngomong orang yang sama-sama enggak pernah ngaji. Orang yang ngomong Wahabi enggak pernah ngaji. Orang yang ngomong alul bid'ah ya enggak pernah ngaji. Yang di sini dikit-dikit kalau ada sesuatu yang berbeda, oh Wahabi. Di sini juga dikit-dikit kalau ada yang beda, alul bid'ah. Kan gitu, ya atau tidak? Ada teman kita yang dikit-dikit ngomongnya apa? Alul bid'ah. Yang di sono dikit-dikit Wahabi. Nah terus sampai kapan Pak D kalau kayak gitu? Kapan ngetahnya bareng-bareng? Kapan menyelesaikan masalah kristenisasi, komunisme, liberalisme, anak-anak yang ada di bawah jembatan yang tidak pernah sekolah, zina yang di mana-mana sudah kemudian menjadi barang yang sudah dimaklumi. Nah, terus kapan bicaranya? Bicaranya itu saja. Di sana nyebut Wahabi, di sini nyebut alul bid'ah. Enggak akan ketemu Pak kalau kayak gitu terus. Sabar Ustaz. Saya sudah sabar ini. Makanya kemudian tidak akan ketemu Pak. Kadang-kadang nilai istihadnya orang beda. Ada yang ikut reuni 212 dibedain. Ikut reuni enggak? Ikut. Berarti bukan saudara saya. Kamu berada di atas jalan yang penuh dengan kegelapan. Kan gitu. Orang yang ikut ngomongin tadi, kamu ikut enggak 212 reuninya? Enggak. Wah berarti pengecut enggak mau lihat. Nah kayak gitu tuh enggak ada habisnya Pak. Mosok kita hidup seneng kayak gitu. Loh sampai kapan gitu loh. Kita ini belajar Pak, tapi kita tidak menjadi hakim untuk memutuskan vonis kepada orang lain. Itu hak dan prerogatif seorang ulama yang memiliki kapasitas untuk disebut mustahid. Kalau tidak disebut mustahid,
Dan para ulama tidak mengaklamasi dan kemudian tidak memilih engkau secara aklamasi. Ya jangan jadi mustahid. Baru LC dulunya satu bangku sama kita. Oh, keluar kemudian fatwa kemana-mana. Lu sejak kapan ente kemudian memfatwakan kepada teman-teman ente kemudian dengan fatwa yang semacam itu? Kecuali ulama besar. Seluruh masyarakat umat 80%, 70% sepakat. Ayo kita angkat dia jadi ulama. Dengan kapasitas yang sudah ada. Hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis. Dites Pak. Seluruh para ulama ngetes dia. Dan ketika dites dia diakui Pak. Nah itu baru perkataannya bisa kita dengarkan. Ketika telah diberikan tugas untuk hal yang semacam itu. Nah sekarang enggak Pak. Tiap masjid punya vonis masing-masing. Ya enggak selesai kalau kayak gitu. Makanya akhirnya apa? Jangan gampang menyesatkan walaupun kita tidak menafikan kesesatan itu ada atau tidak ada. Pasti ada. Tapi yang saya ingin tekankan adalah jangan gampang menyesatkan. Karena sesungguhnya ketika kita sudah menyesatkan satu orang, konsekuensinya ente siapkan berkasnya nanti di hadapan Allah. Nah ente siap enggak? Wong ente tanggung jawab sama istri ente aja belum tentu benar di hadapan Allah kok. Buat grup menghujat orang, tok Pak maksudnya. Lu saya itu ngajak bersaudara, emang saya salah ngajak bersaudara? Saya dikatakan macam, lu saya itu ngajak ayo bareng-bareng. Kalaupun kita tidak sepakat, ya wajar. Masa semuanya harus sepakat? Wong kita milih baju aja nggak ada yang sama Pak di sini Pak. Coba kalau kita milih baju sama Pak. Ini kayak panti asuhan kan? Beda-beda Pak. Apa ada yang baju sama ini? Ada 200 atau 300 ini. Ada nggak yang kemudian baju kita sama Pak? Tidak ada. Pilihan istihad itu tetap kemudian diberikan di dalam syariat itu kebebasan untuk memilih. Walaupun kita tetap memilih apa yang menurut saya, apa yang menurut kita paling benar. Kalau saya ditanya, maaf ya saya tidak pernah berubah. Ustadz gimana hukum musik? Saya mengatakan haram. Gimana kemudian di atas mata kaki itu yang benar. Bagaimana masalah jenggot? Itu sunnah. Tapi ketika saya kemudian semacam ini, kemudian saya tidak menyesatkan setiap orang yang apabila pilihan istihadnya tidak sama dengan pilihan istihad yang saya ambil. Jadi saya kalau ngelihat orang itu saya nggak lihat kemudian tentang berbagai macam penampilan yang tidak sama dengan saya. Karena saya tahu mungkin dia punya dalil yang telah dibaca olehnya. Dan kita sebagai orang yang beriman semangatnya itu husnudon kepada saudaranya. Kecuali itu orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Loh orang-orang di sekitar kita tidak memusuhi Allah dan Rasulnya kok. Kita musuhi sebagaimana kita memusuhi musuhnya Nabi. Kan tidak ada selesainya. Ini kalau saya teruskan lama-lama saya tidak tidur nanti malam ini. jadi ini yang dapat saya sampaikan. Berarti di atas ilmu yang benar itu, yaitu setidaknya 3. 1, dia patuh dan tunduk kepada syariat. 2, kalau menafsirkan ayat tidak lepas dari penafsiran para sahabat Nabi. Jangan ditafsir-tafsirkan Pak. Karena banyak orang itu sekarang itu mencoba-coba nafsir-nafsirkan sendiri. Alif lam mim ada artinya Ustaz. Apa artinya? A, alif Allah. Lam Jibril. Ustaz. Mim Muhammad. Oh gitu. Coba sini. Kaf ya ain shad apa coba? Pusing dia. Tidak bisa ditafsirkan. Ayat-ayat mutasyabihat tidak ada tafsirnya, yang tahu hanya Allah. Begitu. Ada cara kemudian ketika menafsirkan ayat. Harus dibaca. Kalau kita baru punya 1 ditambah Pak. Harus dibaca. Sebelum nanti ngomong panjang lebar tentang ustadz atau tentang fulan dan fulan. Saya tanya, sudah berapa ribu hadis yang antum hafal? Sudah berapa ayat yang antum pernah baca? Sudah berapa tafsir yang antum pernah telaah? Baru nanti kita bisa ngukur diri kita sebelum kita bicara. Loh kita taklim kok hanya menciptakan orang yang gampang menjadi mufti. Ya runyam Pak, cakar-cakaran terus kita. Sedih nggak kalau kita kemudian baru ngelihat orang gitu, nggak sesuai itu. Pandangannya tajam gitu. Sampai orang yang dilihat tuh nggak nyaman. Loh salah saya apa gitu loh. Ya kan? Nempatkan sandal jauh-jauh. Karena di situ sandal orang yang dia nggak suka. Di sono, dia di sono jauh gitu. Dipasang itu di atas pohon gitu. Sholat menjauh. Kemudian kalau ketemu membuang muka gitu loh. Loh, kita ini harusnya kalau sudah ngaji itu orang yang paling mampu menunjukkan bagaimana komitmen kita bersaudara. Kalau kita bersaudara itu apakah harus sama? Ya enggak Pak. Apakah saya ketika bersaudara dengan banyak ustadz,
Berarti saya 100% sama dengan pendapat-pendapat mereka? Enggak. Saya tetap akan sampaikan pendapat yang saya yakini. Tapi itu tidak menghalangi saya untuk bersaudara dengan mereka. Persoalan kita banyak, Pak. Ya Allah. Kok masih sempat-sempatnya kita memikirkan bagaimana runcingnya gigi kita dan runcingnya cakar kita kepada saudara kita. Kamu hidup di mana sih? Kalau Palestina sudah menang, kalau Rohingya sudah kemudian kita bantu secara maksimal, kalau Suriah sudah menang, nah setelah itu mau cakar-cakaran monggo. Buat ring yang gede di samping masjid. Supaya setelah itu duel. Tapi kalau itu sudah menang, loh itu aja belum menang, Pak. Anak-anak banyak yang enggak paham, enggak ngerti syariat. Anak-anak muda, Pak, ring 3, ring 4 yang enggak pernah ngaji kayak gini. Mereka kemudian selalu dibelai dan selalu dipeluk oleh orang-orang yang menyimpang ketika liberalisme, komunisme. Komunis itu selalu menjajakan ajarannya kepada anak muda, Pak. Terus kita yang ngaji dari masjid bertengkar. Dilihat sama ring 3, ring 4 yang enggak pernah datang ke masjid. Tuh, ente kalau ngaji tuh kayak gitu loh. Coba, Pak. Ring 3, ring 4. Kalau Bapak kan ring 1, ring 2 yang sering datang ke kajian, sering datang ke masjid. Coba pikirin anak-anak muda yang gak pernah datang ke masjid, Pak. Itu ring 3, ring 4 kalau bahasa saya. Gak pernah datang ke masjid. Terus ngelihat kita yang di masjid bertengkar. Nah terus gimana mereka? Nah, itu. Allah alam besok. Jadi akhirnya itulah yang kita sebut kembalikan kebenaran kepada sifat. Bukan kepada kelompok. Jangan kelompok saya, golongan saya, radio saya, TV-nya saya, yayasan saya, pondoknya saya. Oh, kok gitu mengembalikan kebenaran? Mengembalikan kebenaran kepada sifat. Makanya akhirnya kalau saya ditanya seseorang, Ustadz gimana pendapatnya Fulan? Sini antum. Ustadz itu nyuruh antum untuk mengkritik Al-Quran enggak? Enggak. Ustadz itu menyimpang jauh dari tafsir para sahabat Nabi atau enggak? Enggak Ustadz. Ustadz itu nyuruh antum untuk pakai hadis palsu enggak? Enggak Ustadz. Berarti dia benar. Kalaupun 1, 2 kemudian dia salah ya wajar. Wong Ustadz itu bukan malaikat kok. Ya namanya salah itu pasti wajar Pak. Dan maaf, Bapak kan juga bukan setan kan. Yang senang mendapati kesalahannya Ustadz kan. Jadi enak gitu ngeliatin orang walaupun kita tidak harus sependapat 100%. Ilmu itu melatih kebersamaan Pak. Ilmu tidak melatih permusuhan. Kecuali dia mengatakan, saya kafirkan Abu Bakar. Saya kafirkan Umar. Saya kritik Al-Maidah. Nah itu boleh. Awas lo. Jangan main-main sama Al-Maidah. Berhadapan dengan saya. Dan teman-teman saya. Nah itu boleh Pak. Oh, komitmennya kembali kepada kitabullahnya sama. Kembali kepada mengimani para sahabat sama. Ya berarti itu saudara kita yang berada di atas sunnah. Walaupun terdapat beberapa istihad yang berbeda dengan kita. Allah alam bisawab. Jadi itulah yang kita dapati. Jadi nanti di surga itu ada sifat-sifat surga itu ada sungainya. Dan disitulah kita akan bertemu kembali. Kecuali orang yang menyimpang dari sunnahnya Nabi. Orang liberal, komunis, munafik i'tiqadi, pluralisme yang mengatakan semua agama sama itu. Hati-hati ya itu. Yang akan terancam tidak bisa berjumpa dengan Nabi SAW. Paham ya Pak? Paham enggak paham ya begitulah. Ini urat nadi saya sudah muncul dari tadi. Jadi semoga Allah memberkahi kita. Sekarang kita bahas yang ke-10. Sifat pohon di surga. Bagaimana pohon di surga itu? Itulah pembahasan kita pada pertemuan kita selanjutnya. Barakallahu fiikum. Ini yang dapat saya sampaikan dalam kajian ini. Semoga Allah memberkahi atas apa yang kita kaji insya Allah. Karena sudah jam 8, qadarullah istri saya lagi kurang sehat. Saya ini suami sayang istri Pak. Karena dia mungkin ngelihat siaran live-nya. Jadi saya mohon izin untuk tidak menerima pertanyaan. Pertanyaannya kita pending. Semoga Allah memberkahi kita. Maaf Pak kalau tutur kata saya tadi sempat naik. Apabila ada pemilihan kata yang terkesan memojokkan dan menyudutkan, saya mohon maaf. Semua yang tadi saya sampaikan hanya untuk saya. Supaya saya tidak menjadi orang gampang menyesatkan. Saya tidak nuduh siapapun. Karena ilmu yang paling tepat adalah kita pakai untuk mengkoreksi kita dulu sebelum mengkoreksi orang lain. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.